Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan mempresentasikan jurnal penelitian kami yang berjudul Tradisi Buka Luhur Sunan Kudus dalam Persepsi Masyarakat Kudus, Indigenous Psychological Analysis. Baik, langsung saja mari kita simak. Oke, selanjutnya kita akan membahas mengenai buka luhur. Nah, apa sih buka luhur itu dan di mana buka luhur itu berada? Nah, buka luhur di sini yaitu terletak di Kota Kudus. Nah, di mana Kota Kudus itu? Kota Kudus terletak di Jawa Tengah. Jika ditelusuri melalui jalur pantura, yaitu dari sebelah barat Kota Kudus adalah Kota Demak, dan dari arah timur yaitu Kota Pati. Meski Kota Kudus ini terlihat kecil secara luasnya, akan tetapi kota ini mempunyai beragam tradisi yang menjadi sorotan dari berbagai daerah. Oleh karena itu, menjadikan Kota Kudus dijuluki sebagai kota budaya karena memiliki beragam budaya yang dilestarikan dan diwariskan secara turun-temurun. Memasuki sejarah Kota Kudus. Sejarah berdirinya Kota Kudus tidak terlepas dari salah satu peran Wali Songo, yaitu Sunan Kudus yang mempunyai nama Said Ja'far Shadiq. Dalam penyebaran Islam di Kudus, Sunan Kudus mewariskan sebuah ajaran yaitu falsafah Kujigang bahwa orang Kudus itu yang bagus itu harus pintar ngaji dan pintar berdagang. Sunan Kudus mengajarkan hal tersebut menjadi suatu ruh yang harus dijaga dalam rangka meningkatkan kualitas pribadi serta ekonomi sebagai bekal untuk menjalani hidup. Awalnya daerah Kudus belum bernama Kudus, akan tetapi mempunyai nama yaitu nama kota Tajuk. Setelah pulangnya Sunan Kudus dari Palestina dan membawa prasasti yang dibawa dari kota Baitul Muqaddas atau kota Al-Quds, lalu Sunan Kudus menamai daerah Tajuk dengan sebutan daerah Kudus. Kota Kudus memiliki sejarah yang harus diingat dan tradisinya yang harus selalu dilanggengkan setiap tahunnya. Nah, apa sih tradisinya? Ya tadi, tradisinya yaitu tradisi buka luhur Kanjeng Sunan Kudus. Nah, lalu apa tradisi buka luhur itu? Tradisi buka luhur adalah tradisi doa doa ketika ada doa yang berada di bulan Muharram, yaitu semacam haul, tapi semestinya bukan haul ya. Nah, buka luhur sendiri, apa sih buka luhur itu? Jika dilihat dari kata buka artinya membuka, dan luhur adalah kain putih. Nah, lalu apa dari pengertian tersebut? Nah, buka luhur ini artinya penggantian luhur atau kain mori yang dilaksanakan atau acara tersebut berjalan pada bulan Muharram, yaitu tanggal 1 Muharram mulai pelepasan dan pemasangan dengan luhur baru, yaitu pada tanggal 10 Muharram. Mengapa ada tenggat waktu tanggal 1 sampai 10? Nah, ini perlu kita ketahui ya. Di dalam acara tanggal 1 sampai tanggal 10 itu mempunyai banyak acara. Yang pertama, ketika tanggal 1 itu terdapat pengajian 1 Muharram dan mulai pelepasan luhur Kanjeng Sunan. Selanjutnya ada berbagai acara seperti santunan, hitanan umum atau hitanan massal, terus penjamasan keris, dan malam 10 Suro itu ada pengajian dan esok harinya itu
bagian berkat umum, dan pemasangan dengan luwur atau kain mori putih baru. Sikap religiusitas dan yang dimiliki masyarakat Kudus atas dasar tradisi buka luwur ini dilatar belakangi oleh naluri yang dimiliki individu. Salah satunya yaitu pengakuan akan eksistensi Tuhan. Hal ini tidak dapat dilepaskan dari diri individu karena sudah semestinya setiap individu selalu berusaha memenuhi struktur kepribadiannya, baik yang bersifat intrinsik maupun ekstrinsik. Namun seperti yang kita ketahui, seiring berkembangnya cara berpikir rasionalisme, mulai muncul pertanyaan bagaimana berkah mampu memberikan dampak nyata terhadap kehidupan beragama. Bagaimana? Memang tak semudah yang dibayangkan, terlebih karakter milenial yang cenderung kritis. Hari ini sering kali merujuk segala hal yang terkait agama dengan penelitian ilmiah. Salah satunya adalah keberkahan dalam suatu tradisi terkait agama Islam. Hal ini yang menimbulkan keingintahuan kami sebagai sang peneliti ingin sekali mengetahui bagaimana bisa orang Kudus itu sangat antusias terhadap buka luwur. Nah, karena alasan tersebut menjadikan kami untuk melakukan penelitian ini yang berjudul Persepsi Masyarakat Kudus dalam Tradisi Buka Luwur Sunan Kudus. Baik, selanjutnya ada metode. Pada penelitian ini, kami menggunakan 3 metode, yaitu melalui wawancara, observasi, dan studi kepustakaan. Penelitian ini sendiri bersifat deskriptif dengan menggunakan pendekatan kualitatif. Informan penelitian ini berjumlah 4 orang, yang terdiri dari 2 laki-laki dan 2 perempuan. Pengambilan sampel pada penelitian ini menggunakan teknik purpose atau snowball, dengan kriteria masyarakat asli Kudus yang mengetahui adanya tradisi buka luwur Sunan Kudus. Dalam penelitian ini membahas 2 bahasan, yaitu yang pertama keberkahan dan menghormati tradisi. Mengapa yang kita bahas keberkahan? Karena masyarakat Kudus tentunya yang beragama Islam sangat mempercayai bahwa acara buka luwur memiliki dampak yang sangat baik dalam segala hal. Mengapa dalam segala hal? Karena tidak mengacu pada orang yang mempunyai pemahaman tinggi mengenai agama, atau dalam kata lain yaitu hanya seorang kiai saja, tetapi pengusaha pun dan orang-orang biasa itu sangat mempunyai rasa antusias ketika memasuki bulan Muharram, yang mana bulan Muharram tersebut di Kudus ada tradisi yang namanya buka luwur. Selanjutnya yaitu menghormati tradisi. Mengapa menghormati tradisi? Perlu kita ketahui bahwa Sunan Kudus termasuk salah satu dari Wali 9. Yang kedua, beliau merupakan tokoh atau seorang ulama yang datang ke Kudus memperjuangkan agama Islam melalui pendekatan toleransi. Baik, selanjutnya kita memasuki kesimpulan. Tradisi buka luwur Sunan Kudus merupakan suatu tradisi penggantian luwur Sunan Kudus yang melahirkan persepsi pada masyarakat Kudus berupa keberkahan, serta pentingnya indigenes berperan dalam menghormati sebuah tradisi ataupun budaya di mana individu itu berasal dan menetap. Sekian presentasi dari kami ucapkan terima kasih teman-teman sudah menyimak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.